Banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan kini kian meluas. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 16 Januari 2021, ada 27.111 rumah yang terendam banjir dan 112.709 warga mengungsi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Raditya Jati mengatakan, di Kabupaten Banjar ada 53.685 terdampak dan yang mengungsi sementara sebanyak 11.269 orang. Sementara itu ada 6.670 rumah yang terendam banjir. Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang paling terkena dampak akibat bencana banjir ini, yakni dalam jumlah yang paling besar. Besarnya dampak yang terjadi menimbulkan pertanyaan, apa penyebabnya? Salah satu potensinya adalah terjadi degradasi lingkungan, mulai dari lubang tambang yang tidak ada perbaikan hingga pembukaan lahan sawit yang kebablasan. Dengan demikian, perlu ada kajian komprehensif terkait pengelolaan wilayah sungai dan penataan ruang dengan melibatkan semua komponen. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi risiko banjir terjadi di wilayah Kalimantan. Di sisi lain, tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang terkesan carut-marut menjadi salah satu penyebab banjir. Sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan Wali, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batubara. Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50% diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, dugaan kerusakan hutan di banjir Kalsel, itulah topik dialog kita pada pagi ini. Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air rata-rata mencapai 2 hingga 3 meter. Ada faktor lain yang membuat banjir di Kalimantan Selatan kian parah dari tahun ke tahun, yakni darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Selain itu ada kerusakan ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai tangkapan air, menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang menyebabkan banjir. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Ditjen PDAS KLHK, Pak Toto Saparis. Selamat pagi Pak Saparis. Selamat pagi Mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saparis, sebenarnya untuk banjir di Kalimantan sendiri kan ini bukanlah hal baru ya, tapi kali ini dari KLHK sendiri melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Oh, langsung saya jawab ya. Begini, dalam analisa banjir kami menggunakan 3 pilar biasanya, dan itu sifatnya baku. Jadi kita menilai bagaimana curah hujannya, kemudian bagaimana kondisi landscape-nya, dan kemudian yang terakhir bagaimana penggunaan lahan. Yang terakhir tadi menjawab yang tadi disampaikan bahwa apakah ada tambang, apakah ada sawit di sana. Kalau kita melihat ke misalnya Banjar yang paling parah, Banjar itu kalau kita lihat dia masuk daerah aliran sungai Riam Kiwa dia. Di hulunya sebetulnya hutannya masih bagus dia. Cuman karena landscape-nya, jadi landscape-nya dia perbukitan di atas kemudian turun ke bawah langsung ke daerah dataran. Nah, daerah dataran itu sebetulnya cenderung rendah tingkat drainasenya. Jika hujan berlebih, baik yang jatuh di atas daerah tersebut maupun dari suplai dari hulunya, itu masuk ke sana semua. Dan drainasenya jadi nggak begitu bagus, nggak begitu lancar karena aspek reliefnya. Itu Mbak sebetulnya yang perlu kita pahami bersama. Iya, Kalimantan Selatan sendiri kan adalah daerah pertambangan ya Pak. Apakah memang ada kerusakan lingkungan yang membuat aliran dari sungai di sana terganggu? Oke, tambang itu kan salah satu bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya alam sebetulnya. Dan di dalam menilai pengaruh tambang, memang tambang pasti merubah landscape, pasti ya. Tapi sebetulnya KLHK sudah membuat rambu-rambu yang amat sangat ketat sejak pemberian izin, terus kemudian mereka dikenai kewajiban termasuk upaya reklamasi maupun rehabilitasinya. Nah ini yang harus kita perhatikan betul secara utuh begitu. Sehingga kita juga tahu apakah tambang berpengaruh. Dan yang jelas lagi harus kita perhatikan adalah bagaimana posisi relatif tambang dalam konteks landscape.
Apakah dia di bagian hulu banget, ataukah bagian tengah atau bagian hilir. Terus kemudian dia masuk di dalam catchment area titik banjir atau tidak. Itu harus kita lihat. Sehingga begini, saya sering berpikir, bolehlah kita tidak suka dengan seseorang, tapi kan kita nggak boleh zolim sama orang itu. Jadi kita harus melihat secara utuh dalam hal ini. Saya kira itu. Tapi di Kalimantan sendiri Anda melihat titik lubang tambang itu berada di mana, Pak? Apakah memang mengganggu atau tidak? Dari konteks banjir dia sebetulnya malah tidak, karena dia punya fungsi retensi. Lubang tambang itu kan punya proses retensi air. Nah pada saat ini memang KLHK akan masih membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur bagaimana pemanfaatan lubang tambang tadi. Dan sebetulnya di berbagai negara lubang tambang itu justru bisa, kalau kita kelola dengan baik, dia bisa menjadi daya tarik wisata juga begitu. Dan ini yang akan kita upayakan ke depan. Jadi kita tetap kontrol terus, Mbak, itu bagaimana kewajiban pemegang izin dari dalam mereklamasinya, bagaimana mengelola lubang tambang tadi tersebut, kemudian bagaimana rehabilitasinya. Itu yang sering kita dorong. Dan data menunjukkan ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban itu dan kita cabut izinnya sebetulnya. Jadi ada law enforcement yang sebetulnya kita lakukan secara paralel di sana. Tapi kalau misalnya bisa menjadi tempat wisata namun mengganggu ekosistem yang lain kan ini jadinya tidak begitu berarti ya Pak Yat. Artinya memang dari KLHK sendiri ketika satu perusahaan mendapatkan izin tambang, KLHK sendiri sudah mengkaji sejak awal apakah ini mengganggu atau tidak begitu ya Pak ya? Pasti, karena kita membuat rambu-rambu kebijakan di depan. Sebagian dari pelaksanaan environmental governance yang sering kita sampaikan seperti itu. Nah, apa saja yang diperlukan untuk bisa mendapatkan izin itu? Oh, ada syarat-syarat ketat. Kebetulan saya tidak mengurusi perizinan, tapi yang jelas ada syarat-syarat ketat, misalnya bagaimana lokasinya, bagaimana rencana pengelolaannya, terus kemudian AMDAL-nya juga. Jadi sebelum pemberian izin biasanya sudah ada AMDAL juga. Jadi itu sudah, dan itu melalui sebuah proses di mana ada FGD. Jadi multi pihak sebetulnya ditanya responnya, masukannya, kemudian sebelum izin diberikan kita sudah melalui sebuah proses yang amat sangat ketat dan itu baru kita berikan. Termasuk komitmen pemegang izin nanti di dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Termasuk juga bagaimana pelaksanaannya, termasuk monitoring dari pelaksanaan kewajiban tadi. Itu. Nah, khusus untuk daerah aliran sungai, Pak Saparis, nah rambu-rambu apa yang memang harus dipatuhi oleh perusahaan? Biasanya begini, itu tertuang di dalam AMDA-nya. Jadi begini, kita sering mengkaji di mana dia lokasinya, terus bagaimana pengaruhnya dia dalam konteks landscape. Begini, kalau suatu kegiatan di bagian hulu das atau tengah das itu dampaknya beda. Di lereng 25% dan di lereng 40% itu dampaknya juga beda. Kemudian kita assess jika ada aktivitas ini seberapa jauh dia berdampak, dampaknya kemana dan bagaimana magnitudenya dan siapa yang terdampak. Itu sudah kita identifikasi semua sebetulnya. Nah, itu bagian dari upaya kita mendorong bagaimana mereka melakukan kewajibannya. Termasuk kita akan monitoring terus bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah, jadi kita sebenarnya sudah cukup utuh Mbak melihat itu. Memang dalam perkembangannya ada dinamika pasti. Itu suatu yang lumrah di kehidupan ini. Nah, kita juga melakukan penyesuaian terus sebetulnya. Jadi tidak pas juga sebetulnya bahwa KLHK itu tidak responsif terhadap situasi begitu. Memang yang menjadi sulit adalah perkembangan situasi kan tidak linear ya. Nah inilah kami selalu melakukan penyesuaian terus lah itu agar itu yang kita dorong sebetulnya. Baik, Pak Saparis, kami sempat terputus dengan Anda, tapi Anda masih bisa mendengarkan suara kami dari studio? Oh, masih cukup jelas, Iya, situasi yang tidak linear ini berkembang itu contohnya seperti apa, Pak? Jadi begini, awalnya pada kondisi normatif itu, awal kondisi natural sekali, hubungan antara hulu dan hilir itu linear begitu. Jika hujan di sana akan mengalir di sini, jika hutannya lebat akhirnya tertahan gitu. Namun kita juga harus tahu bahwa manusia itu berkembang begitu. Kemudian terjadi berbagai perkembangan bentuk penggunaan lahan. Itu Baik, pemirsa kami mohon maaf, kami akan kembali menghubungi Pak Saparis usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.